Halo semuanya, masih sama saya, Anto, di modul Stockbit Academy Corporate Actions. Di video sebelumnya, kita udah kenalan nih sama aksi korporasi IPO atau Initial Public Offering. Nah, sekarang kita akan pelajari gimana cara analisis saham IPO. Dengan pelajari chapter ini, diharapkan kita bisa tahu nih, apakah saham IPO yang kita incar sesuai apa enggak sama kriteria investasi kita. Nah, apa aja sih yang mesti kita perhatikan ketika analisis saham IPO? Berikut beberapa hal tersebut, beserta cara menganalisisnya serta implikasinya. Yang pertama adalah prospektus. Ini adalah kitab dan juga sumber informasi paling penting saat ingin menganalisis saham IPO. Prospektus adalah dokumen yang disediakan oleh perusahaan untuk calon investor yang isinya data-data dan penjelasan penting tentang kondisi perusahaan. Berikut beberapa hal dari perusahaan yang dapat dianalisis dari prospektus. Yang pertama adalah jumlah saham yang dikeluarkan dan harga saham, baik dalam jumlah lembar saham maupun persentase kepemilikan, serta harga penawaran IPO. Dari data ini kita bisa menganalisis seberapa besar IPO yang dilakukan perusahaan, total dana yang dihimpun perusahaan saat IPO, serta menghitung potensi kapitalisasi pasar atau market cap dari saham tersebut. Yang kedua adalah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil IPO. Beberapa alasan penggunaan dana yang umum dipakai emiten saat IPO adalah untuk modal investasi atau capital expenditures atau CAPEX, seperti pembelian mesin dan pembangunan pabrik. Untuk modal kerja atau working capital, seperti pembelian bahan baku dan untuk pembayaran utang. Dan bisa juga untuk ketiganya. Dari prospektus, kita bisa menganalisis apakah penggunaan dana IPO ini tepat dan berpotensi menguntungkan perusahaan ke depannya atau tidak. Terus, gimana sih cara tahu apakah penggunaan dana IPO-nya tepat dan apakah bagus untuk prospek perusahaan ke depannya? Ada beberapa cara untuk menentukannya. Yang pertama, jika perusahaan ingin menggunakan dana IPO untuk CAPEX atau pengeluaran modal, kita perlu memastikan hal apa saja yang akan perusahaan tingkatkan. Misalnya untuk menambah fasilitas, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Memangnya seberapa besar sih demand terhadap produk perusahaan? Memperbanyak produksi tanpa peningkatan demand hanya akan membuat fasilitas tambahan menjadi underutilized dan nggak efisien. Atau kalau capex-nya untuk menambah pabrik baru, di mana lokasi pabrik tersebut? Yang kedua, jika perusahaan menggunakan dana untuk modal kerja, apakah memang perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja? Apakah piutang dagang dan utang dagang ini tergolong wajar? Bisakah kapasitas perusahaan memaksimalkan modal kerja tambahan untuk memenuhi demand? Dan jika digunakan untuk membayar utang, apakah tercantum dalam perjanjian utang bahwa utang ini harus dibayar jika perusahaan melakukan IPO? Apakah utang yang dibayar memiliki bunga tinggi dan sebagainya? Selain analisis tersebut, kita juga dapat mempertanyakan detail dari penggunaannya. Misalnya, yang berpotensi perlu menjadi perhatian lebih adalah jika ada transaksi afiliasi. Kita perlu perdalam lagi, apakah transaksi afiliasi ini tergolong wajar atau tidak? Hal ketiga yang dapat diperoleh dari prospektus dan dapat dianalisis adalah ikhtisar data keuangan. Kita dapat menganalisis kondisi dan kinerja keuangan secara historis, seperti pertumbuhan kinerja, keadaan balance sheet-nya, dan sebagainya. Lebih lanjut tentang menganalisis data keuangan, bisa kita pelajari di modul Stockbit Academy tentang cara memahami laporan keuangan dan analisis kuantitatif. Hal keempat yang dapat kita analisis dari prospektus adalah bagian pembahasan oleh manajemen. Di bagian ini, manajemen memberikan analisis dan pembahasan dari kinerja perusahaan, baik secara kualitatif dan kuantitatif. Di bagian ini, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana manajemen mengelola perusahaan, serta strategi-strategi dan rencana perusahaan ke depannya. Hal kelima yang dapat kita analisis dari prospektus adalah bagian risiko. Seperti investasi pada umumnya, investasi pada saham IPO juga terdapat risiko. Di bagian ini, perusahaan menjabarkan tentang risiko-risiko apa saja yang dihadapi perusahaan. Kita perlu menganalisis bagian ini untuk mengetahui bagaimana kondisi serta potensi risiko dari perusahaan IPO tersebut. Selanjutnya, yang dapat dianalisis dari prospektus adalah jika di dalam prospektus disebutkan adanya lock-up period, yaitu masa ketika investor tidak diizinkan untuk menjual sahamnya di perusahaan tersebut. Biasanya berkisar hingga 8 bulan setelah perusahaan IPO. Sesuai aturan OJK, investor yang masuk periode lock-up adalah investor yang sudah memiliki saham perusahaan tersebut dengan harga di bawah penawaran IPO. Investor yang sudah memiliki saham sebelum IPO dengan harga di bawah penawaran IPO biasanya seperti karyawan, manajemen, investor modal ventura atau VC, dan investor pengendali perusahaan.
Beberapa keuntungan jika perusahaan IPO dengan lock-up adalah yang pertama, mencegah IPO sebagai jalan kabur atau yang biasa disebut dengan exit strategy bagi para investor lama, alias memastikan bahwa IPO bukan merupakan jalan pintas untuk kabur segera bagi investor lama perusahaan. Dengan adanya periode lock-up, perusahaan bisa memastikan bahwa investor lama tidak akan langsung menjual sahamnya ke publik setelah IPO. Oleh karena itu, hal ini berkaitan erat dengan keuntungan yang kedua, yaitu mengurangi volatilitas harga di awal-awal listing. Coba bayangin kalau investor lama berbondong-bondong menjual sahamnya di awal-awal perusahaan go public. Bisa-bisa terjadi fluktuasi yang signifikan. Nah, dengan adanya lock-up period, ini bisa memastikan investor lama nggak langsung menjual sahamnya saat IPO. Sehingga bisa membantu harga saham perusahaan IPO saat awal-awal listing jadi lebih stabil. Namun, adanya periode lock-up memiliki dua risiko yang dapat membuat penurunan harga saham. Pertama, jika investor lama yang memiliki saham sebelum IPO menjual sahamnya ketika periode lock-up berakhir. Selain itu, harga saham juga dapat turun bahkan sebelum periode lock-up berakhir, yaitu ketika investor pada umumnya, yang bukan merupakan pemegang saham lock-up, menjual sahamnya menjelang periode lock-up berakhir untuk mengantisipasi penjualan saham dari investor lama. Selanjutnya adalah greenshoe option atau skema greenshoe, yang merupakan salah satu cara untuk mengendalikan harga saham agar lebih stabil dan mencegah volatilitas tinggi di masa awal listing setelah IPO. Greenshoe ini memberikan ruang kepada underwriter dalam mengendalikan jumlah permintaan dan penawaran saat perdagangan saham. Underwriter sendiri adalah penjamin efek yang membantu perusahaan selama proses IPO. Terus, gimana sih cara kerja greenshoe option ini? Sederhananya, skema ini dilakukan dengan cara menjual saham tambahan atau membeli saham yang beredar di pasar untuk menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan, sehingga harga lebih stabil dan tidak terjadi penurunan yang drastis. Hal paling penting yang perlu diperhatikan dari skema greenshoe ini adalah ketentuan jumlah maksimal pembelian dan penawaran, serta maksimal jangka waktu pelaksanaan skema oleh underwriter. Sebagai contoh, sebuah perusahaan melakukan IPO dengan skema greenshoe yang memiliki ketentuan penampungan maksimal 15% dari total saham IPO dan maksimal pelaksanaannya dilakukan 30 hari setelah IPO. Artinya, total penjualan yang bisa ditopang oleh mekanisme greenshoe ini sebanyak-banyaknya ialah 15% selama 30 hari terhitung sejak emiten resmi melantai. Jika penjualan yang terjadi melebihi 15%, maka sisa saham yang dijual oleh investor dan tidak bisa diserap oleh underwriter berpotensi menyebabkan penurunan harga saham. Skema greenshoe ini bisa menjadi keuntungan bagi investor pembeli saham IPO karena adanya penopang harga saham IPO di masa awal listing, sehingga diharapkan harga saham nggak akan turun drastis dalam waktu cepat. Itu dia cara analisis saham IPO menggunakan prospektus. Untuk membaca prospektus saham yang mau IPO, kita bisa mengaksesnya dengan mudah di fitur eIPO Stockbit. Selain prospektus, kita juga perlu menganalisis saham IPO dari underwriter-nya. Seperti yang tadi sedikit udah dibahas, underwriter adalah penjamin emisi efek atau pihak yang membantu dalam membawa perusahaan IPO. Sederhananya, peran underwriter ialah sebagai penjamin penjualan saham pada waktu IPO. Underwriter biasanya berupa perusahaan sekuritas atau investment bank yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek, yang ditunjuk untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mau melakukan IPO. Dalam melakukan underwriting atau menjamin emisi efek, terdapat beberapa bentuk komitmen penjaminan emisi. Yang pertama adalah full commitment atau komitmen penuh. Dalam komitmen ini, jika dalam proses penawaran saham IPO sebagian saham tidak terjual, maka underwriter berkewajiban membeli sisa saham tersebut. Komitmen ini biasanya menjadi salah satu sinyal positif karena artinya underwriter yakin bahwa permintaan saham tersebut tinggi dan akan terserap oleh investor. Yang kedua adalah best effort atau komitmen terbaik, di mana komitmen ini merupakan komitmen di mana jika dalam proses penawaran saham IPO saham tidak habis terjual, maka pihak underwriter tidak berkewajiban menyerap seluruh sisanya dan dapat mengembalikannya kepada emiten. Kebalikan dari full commitment, komitmen best effort bukanlah sinyal positif, karena artinya ada kemungkinan underwriter nggak yakin bahwa saham akan terserap seluruhnya dan tidak mau mengambil risiko untuk menyerap seluruh sisanya. Oleh karena itu, penting juga buat kita tahu siapa underwriter yang menangani IPO perusahaan tersebut dan tahu rekam jejaknya. Siapa saja perusahaan yang IPO ditangani sama dia, terus gimana performanya.
Kalau si penjamin emisi tersebut memiliki rekam jejak yang enggak bagus, misalnya menjamin emisi saham yang abal-abal, yang berujung turunnya harga saham setelah IPO, atau performa keuangan yang patut dipertanyakan, maka kita patut mempertimbangkan untuk menghindari saham IPO tersebut. Yang terakhir, kita juga perlu tahu bahwa sentimen pasar bisa akan sangat mempengaruhi saham IPO. Untuk menganalisis sentimen ini, investor perlu peka dan cermat dalam mengamati berita-berita terkait situasi ekonomi lokal dan global, sentimen industri dari perusahaan IPO tersebut, dan hal lain yang dapat mempengaruhi perusahaan IPO. Sentimen tentang perusahaan IPO tersebut juga bisa berbagai macam, misalnya dari grup afiliasi perusahaan tersebut, pemegang saham perusahaan, sentimen global, dan lain-lain. Selain itu, ada juga sentimen yang berpotensi sangat berpengaruh, yaitu profil peminat saham IPO. Mengapa demikian? Kayak yang udah disebutkan sebelumnya, ketika perusahaan hendak melakukan IPO, pasar akan segera merespon dan investor yang tertarik pun akan memesan saham ini. Biasanya akan muncul pemberitaan di media tentang investor-investor besar yang dikabarkan ikut dalam IPO tersebut. Nah, masuknya investor besar dan ternama ini dapat memberikan sinyal positif bagi saham IPO. IPO memang menarik minat cukup banyak investor, tapi kita harus jeli untuk menganalisis potensi keuntungan dan kerugiannya. Untuk memudahkan proses analisis perusahaan IPO, Stockbit mengeluarkan unboxing IPO, yaitu rangkuman dan highlight prospektus saham IPO yang bisa kita akses di sosial media dan aplikasi Stockbit. Kalau tertarik untuk membeli saham IPO, ada dua cara yang bisa kita tempuh. Melalui underwriter, atau dengan menggunakan fasilitas Elektronik Indonesia Public Offering (eIPO) yang disediakan oleh BEI. Pembelian saham IPO di underwriter dilakukan melalui pengisian formulir fisik. Sementara cara kedua ditempuh dengan mengunjungi situs resmi eIPO, kemudian mendaftar dan pesan saham IPO jika sedang ada penawaran. Stockbit menjadi salah satu sekuritas yang menyediakan platform eIPO untuk mempermudah proses pemesanan eIPO. Melalui Stockbit, kita nggak perlu repot-repot lagi mengisi dokumen fisik atau daftar ke web eIPO setiap kali mau memesan saham IPO. Karena Stockbit sudah langsung terintegrasi dengan web eIPO. Dengan memiliki akun nasabah, proses pemesanan saham IPO jadi lebih praktis melalui Stockbit. Itu dia tadi pembahasan tentang aksi korporasi IPO. Simak juga chapter corporate actions lainnya dari modul ini. So, see you in the next video.